Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sampai hari ini. Pada pagi ini kembali kita akan menyimak pemaparan dari Insinyur Jasmid Edy MSc, ayah kami, perihal solusi untuk sampah organik yang lambat terurai. Ini adalah lanjutan dari webinar Waste to Energy part ke-6, karena part sebelumnya, part ke-5 itu membahas sampah organik yang terurai dengan waktu yang sedang. Nah, ini yang sekarang nih yang lambat. Kepada ayah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati pertemuan kita pada hari yang pagi yang penuh berkah ini. Seperti diantarkan tadi, kita akan melanjutkan membahas solusi sampah organik. Dan tempoh hari kita sudah menjelaskan bahwa sampah organik dibagi 3, ada tergantung lambatnya sampah itu terurai. Yang cepat terurai tempoh hari solusinya adalah dengan biodigester. Sedangkan sampah yang menengah terurai, kemarin kita juga sudah bahas, itu solusinya adalah menggunakan keranjang bambu, yaitu proses fermentasi aerobik. Kalau yang cepat terurai, fermentasi anaerobik. Nah, selanjutnya adalah solusi dari sampah organik yang lambat terurainya, lama waktu untuk bisa terurai kembali menjadi tanah. Jenis sampah-sampah ini adalah secara ringkas itu adalah kayu sisa proyek, kayu tebangan, kayu-kayuan lah. Ini adalah sampah organik yang lambat terurai. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganannya yang sederhana dan sudah dikenal sejak lama, yaitu menjadikan sampah organik ini menjadi arang. Dengan dijadikan sampah ini menjadi arang, maka sampah ini bukan lagi berjudul sampah dia menjadi arang yang bisa disimpan dalam waktu lama karena dia sudah mapan. Nah, kalau dia masih dalam bentuk kayu ditaruh, walaupun namanya tidak sampah, bisa saja kayu bakar, tapi dia dimakan massa, dia akan habis dimakan rayap gitu. Tapi kalau sudah arang, rayap tidak makan arang. Jadi arang itu sudah stabil bahannya itu. Jadi ditaruh bertahun, berbulan tidak masalah. Nah, jadi ringkasnya solusi dari sampah yang lambat terurai ini adalah membuatnya menjadi arang. Nah, proses membuat arang ini ada berbagai macam cara, dari mulai yang rumit, susah, sampai yang paling mudah. Dan juga hasil arang yang dihasilkan itu ada klasifikasinya. Jadi yang namanya arang itu tidak satu. Udah ini arang udah bisa untuk bakar sate. Tidak, dia ada tingkat-tingkat kualitas arang itu. Nah, itu biasanya diukur tahanan listriknya bagaimana. Kalau tahanan listriknya bagus, maka kualitas arang itu bagus. Itu bisa kita perdalam dalam diskusi nanti. Jadi cara
awal yang pernah dilakukan, walaupun ini tidak yang termudah, ini pernah dilakukan adalah membuat konstruksi seperti ini. Ini dibuat dari bahan drum drum minyak tanah atau drum oli. Bisa dibuat 2 drum. Jadi drum oli yang isi 200 liter itu, kemudian satu lagi drum bahan kimia yang ukurannya lebih kecil diameternya dan lebih pendek tingginya. Nah, bahan jadinya ya seperti ini. Jadi si drum tadi itu dipotong, kemudian ya seperti ini. Sedangkan drum yang kecil, drum bahan kimia yang bisa kita dapatkan di pasaran, ya, relatif mudah. Pengolahannya sederhana, hanya dipotong seperti itu, ada segitiga-segitiga dipotong runcing, kemudian didorong ke dalam agar terdapat celah udara yang akan masuk ke dalam drum kecil ini. Jadi nanti proses pengarangan itu, jadi pengarangan ini sebetulnya adalah proses pembakaran dengan oksigen yang minim. Nah, jadi kalau kayu dibakar organik cepat terurai itu, lambat terurai itu dibakar, dia akan jadi abu seluruhnya kalau udaranya tersedia dalam jumlah yang cukup. Dia akan terbakar sempurna, hasilnya abu, sudah selesai. Nah, kita tidak menginginkan hasilnya abu supaya energi itu bisa kita simpan dan berguna di waktu yang akan datang dalam hasil atau arang yang bisa disimpan dalam waktu lama dan bisa dipakai setelah jadi arang itu dia akan dibakar tanpa asap, tidak akan ada lagi asap. Nah, alat ini sebetulnya adalah alat membakar kayu tetapi dengan jumlah oksigen pelaksanaan pembakaran itu jumlahnya minim, sedikit, secukupnya agar dia bisa nyala dan kayu itu bisa terolah menjadi arang, gitu. Jadi prinsipnya begitu. Jadi sederhana, hanya 2 drum, drum besar dan drum kecil. Yang kecil lebih pendek, udah gitu bawahnya dibolongin untuk masuk udara untuk terjadinya pembakaran dalam jumlah oksigen yang minim tadi. Nah, bahan-bahan yang bisa dijadikan arang itu sangat banyak. Tadi disebutkan kayu. Nah, kalau kita ada di daerah pertanian atau hutan atau daerah di pedesaan, ini akar-akar kayu nggak keruan, bisa tai kambing, bisa juga ranting-ranting. Nah, ini semua yang tergambar ini itu bisa diolah dibakar pada alat tadi itu dengan oksigen yang minimum, maka dia akan menghasilkan arang. Nah, itu ini macam-macamnya, ya kayu nggak keruan, kayu-kayu sisa proyek kalau di kota, kayu tebangan kalau di kampung, akar yang kayu udah mati jadi apa, pokoknya jadi nggak keruan, itu dijadikan. Nah, ini praktek bikin arang itu pernah dilakukan di pesantren Ad-Duha di Tangerang. Nah, ini kelihatan ini siswa memotong-motong kayu yang akan diarangkan. Jadi kayunya ya kayu itu banget. Potong-potong, lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam drum kecil. Masukkan diisi penuh sampai mentok ke lubang yang segitiga itu.
Habis itu dinyalakan dari atas seperti ya menyalakan. Pokoknya awali dengan bahan yang kering, ranting-ranting kecil, awali dengan kertas atau plastik kresek, dan akhirnya menyala. Yang sebelah kanan ini setelah dia menyala. Jadi si drum yang besar yang di luar tadi itu diganjel atau harus ada lubang untuk masuk udara dari bawah. Itu terlihat diganjal pakai batu merah, bata merah untuk memenuhi kebutuhan udara minim yang dibutuhkan. Jadi drum tadi ini kan dipotong, potongan yang ini dipotong, sisa potongannya itu ditaruh lagi di atasnya. Itu yang terlihat ini ya. Di bagian atas, yang di bagian atas nih foto. Oh, beda ya? Nah, bagian atas ini, ya ini bagian drum yang dipotong tadi itu. Jadi drum dipotong, potongannya itu tidak dibuang. Potongannya itu Ditutup ya? ditaruh lagi di atas, dan bagian atas yang tadinya kembuntu nih, kalau drum biasa dibuat lubang juga untuk keluarnya api pembakaran. Jadi di dalam drum ini ada drum kecil yang ini, di mana kayu-kayu disusun di situ untuk dibakar. Nah, jadi ini kondisi nyusun kayunya di dalam, isi penuh, padat. Bila perlu diguncang-guncang supaya tidak ada celah, terisi kayu semua. Kemudian ini adalah kondisi pembakaran sudah berlangsung. Nah, setelah apinya nyala, supaya tidak sia-sia itu api, maka dipakai untuk masak. Nah, pada waktu itu masaknya adalah plastik kresek nggak keruan, yang tidak ada aluminium foilnya, kemudian styrofoam itu kan gede dan bikin mumet itu. Ini dimasak pakai api waktu kita membuat arang itu. Oh, mau dipakai untuk masak ini juga terserah. Pokoknya ada tersedia api yang tersia-sia kalau tidak digunakan. Nah, ini bikin dodol ini dia dimasukkan sejumlah minyak jelantah atau minyak bekas atau oli bekas. Kemudian olinya sudah panas, masukkan plastik, maka plastik tadi itu akan lumer menjadi dodol. Nah, kenapa dibuat dodol itu? Agar plastik yang volumenya besar tadi itu menjadi ringkas, menjadi kecil. Setelah kecil, sehingga dia bisa disimpan dan digunakan kapan kita membutuhkan, dengan tempat penyimpanan yang tidak perlu luas, tidak perlu besar. Nah, ini adalah proses pendodolan. Jadi sambil mengolah yang sampah lama terurai ini, plastik nggak keruan juga bisa terolah. Asal saja jangan plastik yang ada aluminium foilnya. Kalau plastik yang ada aluminium foilnya, nanti dodol itu hasilnya campur dengan bahan yang masih ada aluminiumnya, masih ada logamnya di dalam. Nah, yang itu bisa yang ada aluminium foilnya itu bisa nah ini adalah bagaimana orang ini ngambil di YouTube ini. Sebetulnya tadi itu contekan YouTube juga itu. Hanya di sini dibikin lubang segitiga di bawah. Kalau kita sederhana, nggak usah pakai lubang-lubangan ini, ganjel saja pakai bata merah. Yang penting udara lewat, sudah lebih ringkas. Nah, ini apinya digunakan oleh orang ini. Ditaruh lagi di drum yang dipotong, masukin air. Maka dia bisa memasak air
berapa nih 100 liter untuk digunakan air mendidih ya untuk keperluan apa saja. Jadi semata-mata untuk memanfaatkan api yang tersedia. Jadi kalau misalkan kalau di kampung misalkan mau masak singkong 100 kilo, ya tinggal siapkan drumnya, masukin singkong, ya masak bahan-bahan yang mudah yang prosesnya hanya rebus dalam jumlah besar, itu akan sangat bermanfaat. Atau misalkan di daerah-daerah yang sedang dapat bencana, ini cocok banget ini untuk masak nasi, masak yang membutuhkan ratusan orang yang akan makan, ya itu bisa memanfaatkan api yang besar. Dan untuk kebutuhan lainnya. Nah ini daun-daunan kering, plastik kresek nggak keruan tadi itu, ini bisa dibakar di sini. Jadi sambil kita memusnahkan sampah lain-lain, asal sampahnya itu kering, itu bisa masuk di sini. Tanpa proses pengarangan kita tanpa terganggu. Jadi proses pengarangan jalan terus, sampah nggak keruan juga habis terbakar. Kalau daun-daun ini dia masih akan menjadi arang ini, gitu dibakar di alat ini. Arangnya ya arang daun, dan bisa karena dia tidak berupa bungkah, nanti dibikin pelet atau dibikin briket untuk dia menjadi besar. Jadi dia akan jadi serbuk arang nanti. Nah, serbuk arang itu bisa dibikin briket atau pelet, atau kita mau ringkas, ya udah yang serbuk kita pakai saja untuk tanah. Jadi arang ini gunanya selain untuk bahan bakar di rumah tangga, itu dia juga akan memperbaiki kualitas tanah. Jadi proses pengarangan ini di Departemen Kehutanan itu proses pengarangan ini mereka melakukan dalam jumlah besar untuk memperbaiki lahan-lahan kritis yang sudah tidak subur untuk ditanam, dengan mencampurkan arang ke dalam tanaman, katakan mau menanami hutan di tanah kritis, itu dicampurkan sejumlah arang untuk menanam pohon peremajaan hutan itu. Jadi pemakaian arang itu cukup besar di kehutanan untuk memperbaiki hutan-hutan yang sudah rusak. Nah, di keperluan rumah tangga itu kebun-kebun kita arangnya ya jangan arang bungkah yang dipakai, arang serbuk bekas daun ini itu sangat layak dipakai untuk kesuburan tanaman bunga atau apa aja yang ada di halaman kita. Nah, itu proses pengarangan. Ada lagi yang disebut pirolisis. Pirolisis ini sebetulnya proses pengarangan juga. Kalau yang pengarangan tadi itu gas yang dihasilkan oleh pembakaran dengan minim oksigen tadi itu, gas yang terbentuknya itu langsung dibakar gasnya. Nah, kalau proses pirolisis, gasnya atau asap pembakarannya itu didinginkan. Nah, ini pirolisis, ini biasa dipakai orang untuk mendapatkan bahan racun hama, juga bisa jadi pupuk. Jadi ini di sini adalah bahan-bahan kayu-kayu seperti tadi. Kalau ini biasanya dipakai tempurung kelapa atau tempurung kelapa sawit atau apa. Ini
di bawahnya dipanasi. Kalau ini modelnya dipanasi pakai pakai kompor gas, memanasi dinding-dinding drum yang kecil ini, sehingga drum yang kecil ini panas, sehingga juga keluar gasnya yang keluar asap. Kemudian asap ini dialirkan, didinginkan di dalam kondensor atau kondensasi, didinginkan agar asap tadi mengembun. Jadi ini ada destilator atau alat untuk destilasi mengembunkan asap. Nah, embun asap ini akan menjadi asap cair. Nah, asap cair ini adalah komoditi yang juga tidak kalah banyak manfaatnya untuk dunia pertanian, untuk pestisida atau racun tanaman, sekaligus dia juga mematikan rayap untuk di rumah juga bisa. Jadi asapnya ini, asap cair hasil kondensasi ini juga menjadi bahan yang berguna. Nah, sebelum dia asap cair itu, sebelum didinginkan menjadi kondensasi itu, sudah ada juga bagian dari asap itu yang sudah cair duluan. Nah, yang cair duluan itu dibuang pada namanya tar. Nah, tar itu dia lalu sebelum proses destilasi atau pengembunan itu, tar ini ditampung, diambil. Nah, tar ini sendiri ini sebetulnya kalau bisa menjadi bahan bakar juga tar ini. Sebetulnya tar ini jadi masalah kalau kita akan menggunakan gas hasil pirolisis ini kalau akan digunakan pada engine atau pada genset, tarnya ini akan mengganggu mesin. Jadi tar ini harus dibuang. Jadi dia ini pengganggu ini. Buang agar gasnya bersih. Setelah gas bersih baru layak untuk digunakan untuk genset. Nah, kemudian ya itu. Jadi ya sebetulnya alat ini juga, alat pirolisis ini selain dia menghasilkan arang, dia menghasilkan tar, dia juga menghasilkan asap cair. Nah, alatnya selain reaktor dua drum kecil dan drum besar, dia juga ada alat tambahan yang namanya destilator atau alat untuk mengembunkan asap. Nah, ini tangki ini adalah untuk proses pendinginan destilasi dengan bantuan pompa. Nah, jadi secara ringkas bahwa solusi daripada sampah yang lama terurai itu adalah dia dijadikan arang. Bisa jadi arang, artinya betul-betul yang kita andalkan hanya arang hasilnya. Bisa selain arang, kita juga mendapatkan asap cair. Asap cair, nah, asap cair ini banyak dipakai orang untuk kosmetik, untuk apa segala, itu orang kimia lebih banyak. Artinya ini adalah sebuah hasil sampingan selain arang. Jadi pirolisis ini hasilnya adalah arang, kemudian gas, kemudian itu asap cair. Di samping tar ini sebetulnya tidak diinginkan, hanya untuk dibuang. Nah, ini secara ringkas proses untuk solusi sampah yang cepat terurai dan lambat. Nah, itu saja pengantarnya. Barangkali ada yang mau berkomentar.
mangga kita diskusikan. Berarti semua kayu itu bisa jadi arang ya? Bisa. Terus kualitas arang itu dari, kan ada grade-nya ya, ada yang bagus, ada yang itu. Itu yang Iya. dari yang terbagus ke yang kurang itu ininya apa ya? Tandanya atau dia bersumber dari apa? Iya. Jadi tandanya kalau arang yang kualitas bagus itu dia ada ada porus, ada rongga. Jadi dia ringan dan ada rongga udara di dalam arang itu. Bahkan arang yang kualitas tinggi itu dipakai untuk alat pemurnian, bukan, bahan untuk pemurnian air, pemurnian bahan makanan. Biasa disebut arang itu karbon aktif. Karbon aktif dengan kandungan arangnya itu 99%. Nah, kalau arang yang proses pembuatannya tidak terlalu ketat, ya mungkin dia arang tetapi kadar karbonnya itu tidak sampai 99%, mungkin hanya 70% atau 60%, sedangkan lainnya terisi oleh tercampur dengan bahan lain yang sebetulnya tidak diinginkan, tapi itu tidak 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 bisa keluar karena proses pengarangannya, katakanlah proses pengarangan yang hanya pengen cepat, tidak terlalu butuh kualitas. Seperti kalau arangnya hanya untuk menghidupkan api kompor anglo atau hanya untuk bakar sate, ya tidak perlu arang karbon aktif untuk pencuci pemurnian bahan makanan atau air. Gitu. Ada yang lain barangkali? Nah, ini untuk konstruksi tungku bikin ininya nih ya, arangnya. Apakah harus drum atau silinder kayak gini atau bisa bentuk lain? Ya. Jadi seperti di awal disampaikan, ini adalah hanya salah satu alat yang dinilai sederhana, banyak di pasaran, mudah didapat bahannya, terdiri dari drum. Jadi tidak hanya begini konstruksi yang yang tersedia untuk proses arang. Belakangan saya kembangkan itu terdiri dari gentong air itu dipotong sehingga udah bolong atas bawah. Kemudian di atas bolongan itu ditaruh kuali bolong. Nah, kemudian proses pembakarannya malah tidak ada drum kecilnya, tapi ini lebih sebetulnya untuk pemusnah sampah, jadi untuk pembakaran agar dia terbakar habis semua jadi abu. Nah, ini kalau kita akan mengarang, prosesnya sebelum bahan-bahan yang dibakar di dalam gentong tadi itu, sebelum dia jadi abu, dia dipanen. Diambil, diciduk pakai ciduk logam, kemudian dimasukkan ke dalam gentong bertutup supaya tidak masuk udara. Jadi lagi dalam bentuk bara, dalam bentuk arang yang masih menyala, masukkan ke dalam gentong lalu tutup. Nah, itu dia hasilnya akan arang, seperti arang yang ini. Jadi alatnya lebih sederhana. Kemarin kami dengan saya digentong, dipotong alasnya, pantatnya dipotong sehingga bolong atas bawah. Kemudian sama, ganjal bawahnya
kayak ini pakai batu merah, maka udara akan mengalir dengan sempurna dan apa yang masuk ke dalam akan terbakar. Ya awalnya dengan yang kering, begitu api sudah besar, yang agak basah-basah dikit lewat itu. Nah, kalau akan, nah itu lebih untuk pemusnah sampah. Kalau untuk pengarangan yang lebih sederhana itu sebetulnya adalah seperti yang dilakukan sebagian rumah makan Padang, itu pakai kuali bekas. Tidak bolong kualinya, ya kuali udah rusak. Kemudian ya taruh bahan-bahan yang akan dijadiin arang. Apakah yang jadiin arang itu tempurung, kayu, apa-apa, bakar di situ. Nah, di situ prosesnya udara pembakaran yang terpakai itu juga akan minim karena semua yang sudah mulai menjadi arang dia akan jatuh ke bagian bawah dari kuali itu dan dia tidak dapat oksigen lagi, dia jadi arang, udah diam itu, udah jadi arang. Jadi hanya kayu yang masih bersinggungan dengan permukaan udara luar itu yang lalu terbakar, tapi begitu dia sudah terbakar jadi arang, dia akan mengendap ke bawah sehingga oksigennya sudah tidak masuk lagi, dia tetap tinggal arang. Nah, begitu apinya sudah mengecil, bahan yang akan dibakar sudah kita stop dulu. Apinya sudah kecil, berarti kan tertumpuk di dalam kuali itu bara bara arang. Nah, ini dipanen, diciduk, masukin ke dalam ya gentong, lalu ditutup. Nah, nanti setelah dingin dia sudah menghasilkan arang yang lumayan bagus ya, sekadar untuk masak-masak tidak masalah. Nah, begitu. Jadi alat sederhananya itu ya kuali bekas. Itu lebih sederhana kalau untuk pengarangan. Tapi lalu tetap saja disediakan tempat tertutup. Ya tidak harus gentong, kaleng cat juga boleh, tapi begitu dia dipanen, diciduk, masukin dan itu harus tertutup rapat. Kalau tidak tertutup rapat kemasukan udara, itu gentong tadi itu akan panas terus, hangat terus, berjam-jam sampai besok pagi dia masih hangat. Proses pembakaran berjalan terus di dalam perut gentong itu. Nah, kalau dia tertutupnya rapat, dia akan mati sendiri karena nggak ada oksigen, mati. Lalu yang tersisa adalah arang. Jadi kenapa harus gentong itu? Gentong itu dia tahan lama, tahan api, makin dibakar dia makin baik, makin keras. Kalau kita pakai drum logam seperti yang ini dia umurnya mungkin beberapa kali bakar sudah banyak yang hancur makan api. Gentong Gentong nih itu bisa tembikar ya? Ya. Dari tanah liat ya? Itu Tembikar. gentong tanah Gentong. liat. Gentong yang biasa pakai untuk menyimpan air di kampung-kampung. Nah itu. Oke. Jadi ada juga alat ini atau alat yang sederhana gentong yang dipotong tadi itu dipakai untuk piknik, untuk wisata kita banyak peserta sehingga banyak sampah yang dibuat, maka akan sangat membantu membersihkan sampah-sampah lingkungan yang diproduksi sewaktu kita dalam perjalanan. Apalagi kalau piknik kita itu misalkan jangkal piknik ya, kan ya akan ada banyak tersedia itu kayu-kayuan apa segala macam yang memungkinkan kita untuk kita bisa membuat arang, kita apinya bisa kita pakai untuk masak,
arangnya kita pakai untuk bakar sate, bakar ayam, dan yang kita bawa itu cukup tadi itu, si gentong yang sudah dipotong, masukin di ember, kita bawa ember aja udah. Ember bertutup sebesar gentong itu, nanti nyalain itu alat di tempat pikniknya. Sehingga lingkungan bersih, kita bisa sambil praktek arang, membersihkan sampah sekeliling, kemudian arangnya bisa dipakai untuk keperluan selama berada di situ. Dan api yang besar dalam jumlah ini ya akan sangat efektif untuk untuk masak-masak. Kalau arang itu enggak ya? Hah? Arang itu ada umurnya enggak? Enggak. Jadi arang itu tahan bertahun-tahun itu karena dia sudah stabil konstruksi bahannya. Jadi kayak dia sudah kayak batu. Jadi dia tahan. Tapi kalau dia masih dalam bentuk kayu, dia akan dimakan oleh rayap dan akan habis. Tapi kalau udah arang enggak, dia udah stabil. Kalau misalnya dia kena air gitu. Kena air ya basah dia. Dijemur Tapi ya tetap kering. masih bisa. Bisa. Kena air supaya kita enggak susah nyalainnya, jemur dulu. Udah kering pakai lagi. Ya tidak rusak kena air. Hanya basah saja. Kita jemur ya setelah beberapa jam ya udah kering lagi. Ah gitu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Setelah berlangsung pemaparan yang sangat menarik sekali tentang pengarangan dari sampah yang lambat terurai seperti kayu-kayu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar dan bisa menjadi inspirasi yang bisa diterapkan di kehidupan masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Senior Jasim Edi MSc yang telah berbagi pengalamannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami tutup Zoom pagi ini dan sampai bertemu di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.